saya bilang sama anak saya, nanti mama punya sekolah sendiri gitu. Yang ada ayunannya mah iya, nggak ada ayunannya. Tahun 2009, berdirilah Sekolah Impian Erianita, pendidikan anak usia dini, Anna Farinur. Keinginan saya mendirikan PAUD ini sejak pertama kali, yang pertama adalah memang jiwa saya ini jiwa pengajar ya. Jiwa saya adalah, saya dari dulu, cita-cita dari kecil itu memang ingin menjadi guru. Ingin mengajarkan, ingin memberikan hal yang orang lain tidak tahu, kita beritahu. Nah, kebetulan di sini lingkungannya kan kebanyakan menengah ke bawah, tapi kebanyakan di bawahnya. Ada memang yang menengah, tetapi mereka rata-rata tidak memperhatikan pendidikan untuk anak-anak. Saya selalu yakin kalau saya memberikan peluang, memberikan jalan, kemudian memberikan ilmu kepada anak-anak, maka Allah pun akan memberikan ilmu kepada saya. Gitu. Perempuan yang pernah menjadi guru sekolah menengah pertama ini bukan orang yang kelebihan harta. Menggratiskan biaya pendidikan jelas Erianita tidak mampu. Dari dulu memang tidak pernah berubah, tetap 1.000 sehari, 1.000 sehari gitu. Dengan apa? Kenapa saya menginginkan biaya yang segitu? Karena kalau per bulan ada anak yang tidak datang-datang. Tetapi kalau mereka bayar, mereka merasa rugi gitu. Mungkin kalau menurut pikiran saya, mereka merasa rugi, orang tua merasa rugi. Cuma sebulan sekali datang, bayarannya segitu. Akhirnya inisiatif saya begitu. Hanya dengan Rp1.000, anak-anak mendapat ilmu yang tidak ternilai. Namun yang terlebih membuat Erianita bersemangat adalah senyum dan setiap tahapan perkembangan mereka. Saya selalu merasa bahwa setiap anak yang dilahirkan itu adalah pintar, itu adalah cerdas. Tinggal kita mengelolanya. Gitu. Nah, setiap anak yang datang itu selalu saya ambil positifnya. Saya selalu merasa mereka akan bisa di tangan kami, di tangan kita dengan bantuan orang tua, dengan izin Allah, dengan kerjasama kita semua, selalu begitu. Dan selama melihat, dan akhirnya saya melihat perkembangan mereka, dari mereka datang dengan malu-malu, datang dengan menangis, sebulan, 2 bulan, kemudian sampai 6 bulan, kemudian setahun, seperti yang pagi tadi itu. Mereka datang, nah sekarang mereka, saya lihat mereka sudah ceria dan saya selalu membuat mereka senyaman mungkin. Anna Farinur sebenarnya tidak ada bedanya dengan PAUD pada umumnya. Namun, ketulusan hati Erianita menjadi penghangat setiap proses belajar mengajar. Jadi mereka, kalau mereka datang, suka pagi-pagi itu mereka datang, tadi ngapain? Di rumah mau ngapain? Makan apa? Sarapannya apa? Selalu kita tanya. Aku cuman makan, jadi saya selalu membuat mereka untuk bercerita pada saya. Dan itu pun saya akan cerita, oh juga ibu juga begitu tadi gitu-gitu. Jadi mereka merasa bahwa saya ini teman gitu. Teman yang tempat mereka mengadu, tempat mereka menyatakan kegembiraan apabila mereka gembira, jadi saya ikut gembira begitu. Anna Farinur berusaha menyediakan kebutuhan pendidikan anak usia dini, mulai dari alat-alat pendukung belajar hingga kenyamanan. Padahal Anna Farinur menumpang di sebuah klinik kebidanan. Bidan Friani membuka hati dan kliniknya lebar-lebar untuk kegiatan PAUD Anna Farinur. Saya izinkan PAUD berdiri di sini, di klinik saya ini. Pertama kali mungkin berkesinambungan ya. Berkesinambungan. Pertama, Bu Erianita adalah adik saya. Kedua, saya izinkan untuk mengembangkan profesinya. Ketiga, untuk membantu lingkungan setempat di mana kami berada di wilayah menengah ke bawah. Dibilang, kita di sini kita bilang kumis, kumuh dan miskin.
di mana mereka tidak ada kurang mampu untuk memasukkan anaknya ke TK. Itu aja. Lalu kan berkesinambungan tadi, di sini kan banyak ibu-ibu yang berobat misalnya suntik KB. Melihat itu anaknya pun tertarik untuk PAUD di sini. Erianita mensyukuri kebaikan hati sang kakak. Tenaga hanya itu yang Erianita punya untuk membalas. PAUD ini saya dirikan dengan modal semangat. Dengan modal semangat dan keyakinan bahwa PAUD ini bisa berjalan dan akan berjalan selagi kita punya niat yang ikhlas dan punya keinginan yang tulus gitu. Nah, saya tidak pakai modal apa-apa, hanya tempat ini dipakai, tempat ini dipinjamkan ya, dipinjamkan oleh bidan untuk dijadikan ruang belajar dengan persyaratan bahwa setelah PAUD ini selesai, kondisi klinik tetap pada semula. Rp1.000 per anak setiap kali datang, apa cukup? Menuntut orang tua membayar lebih, Erianita tidak mau. Erianita mengusahakan sendiri biaya untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, pun biaya operasional Anna Farinur. Setelah mengajar, jam siangnya saya berjualan jus segala macam buah. Ada apel, belimbing, sirsak, mangga, alpukat, jambu, jeruk, dan lain-lain. Itu kenapa saya jualan jus? Karena saya tahu manfaat dari buah. Saya sebenarnya jualan ini selain untuk menambah penghasilan saya juga untuk kesehatan gitu. Biar orang-orang yang membeli saya ini sehat. Pada setiap hela nafasnya, Erianita berdoa. Langkah dan niat sederhananya melalui Anna Farinur bisa berbuah manis. Sederhana, namun memberi arti. Saya dari dulu berniat ya. Saya punya sekolah sendiri. Saya punya sekolah sendiri sudah, tapi saya belum punya gedung sendiri. Itu harapan saya. Saya berharap selamanya saya tidak menumpang di klinik ini, tapi saya punya tempat sendiri, punya tempat permainan sendiri untuk anak-anak didik saya, sehingga mereka merasa nyaman untuk belajar dan bermain gitu. Nah, saya punya mimpi, itu saya punya tabungan celengan 3. Yang satu untuk PAUD, itu untuk beli gedung PAUD. Yang satu itu infak, emang udah infak itu memang seharusnya kewajiban, saya merasa itu kewajiban saya. Kemudian yang satu lagi haji. Sering dimasak ya khas-khas Betawi seperti rasa. Ku